Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada yang tak wajar, tetapi memang ini kenyataannya. Oke Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Emperor. Kartu kedua. Di sini ada Five of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Two of Swords. Kartu keempat. Di sini ada The Devil. Kartu kelima, di sini kita punya Prince of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Ace of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Wands. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Jalan hidupmu yang penuh dengan misteri. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah perubahan, ya, pergeseran, di mana perubahan baik mulai terjadi di dalam hidupmu dan bergerak dengan sangat cepat. Di mana kamu mulai dapatkan begitu hebatnya peluang, begitu besarnya kesempatan yang sangat baik untuk kamu merubah kehidupanmu. Dan ini terjadi memang karena berkat perjuangan dan usahamu. Karena kamu benar-benar memandang segala apapun yang terjadi di dalam hidupmu dengan sudut pandang yang positif, serta dengan rasa syukur yang semakin hari menjadi semakin besar. Sehingga kamu mulai dapat membuka mystery box, ya, kotak misteri di dalam kehidupanmu. Yang mungkin selama ini di saat kamu berjuang, berusaha, begitu ya, memberikan yang terbaik, justru belum ada perubahan yang signifikan. Ya, di saat kamu selalu berbagi, selalu melakukan hal-hal yang baik untuk orang sekitar, belum ada juga, ya, sesuatu keberkahan yang terjadi di dalam hidupmu. Sehingga sampai-sampai kamu bertanya, kok rasanya aku sudah lakukan yang terbaik, rasanya aku sudah berikan yang terbaik, kok sepertinya aku belum diberi kesempatan, ya, untuk sukses, untuk maju, diberi kesempatan yang seperti orang-orang lain dapatkan. Nah, tetapi memang ini tidak menyurutkanmu, tidak membuatmu berubah, ya, karena kamu sadar dan mengerti, ya, bahwa misteri di dalam kehidupanmu, ya, itu hanya Sang Pencipta dan alam semesta yang mengetahuinya. Jadi kita tinggal lakukan yang terbaik. Kita hanya bisa bersyukur dan menerima apapun yang saat itu dititipkan ke dalam kehidupan kita. Dan di saat kita lakukan terus yang terbaik, meskipun belum ada perubahan, dan di saat kamu terus lakukan perbuatan baik untuk orang sekitar, meskipun belum ada dampak yang baik di dalam hidupmu, tetapi kamu lakukan terus. Sehingga pada satu ketika, memang saat itulah kamu baru dianggap layak dan pantas untuk dititipkan hal-hal besar dari Sang Pencipta dan alam semesta kepada dirimu. Nah, inilah sebuah misteri, ya. Jadi memang perjalanan kehidupan kita ini adalah misteri yang harus kita pecahkan.
Keberhasilan dan kesuksesan yang kita dapatkan tentunya dengan perjuangan, dengan jalan yang begitu panjang. Tidak ada jalan yang mudah. Ya. Tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya ini menggambarkan perubahan yang baik karena kamu nggak pernah putus asa. Nggak pernah berhenti untuk memandang segala sesuatunya dengan sangat positif. Meskipun kamu diuji, dicoba ya, dengan perjalanan yang panjang, melelahkan, berliku, tetapi tidak menyurutkan dirimu untuk terus berbuat baik, untuk terus melakukan yang terbaik, dan untuk terus ya menambah ataupun memperbesar rasa syukurmu setiap harinya. Sehingga di saat semesta mengatakan kamu pantas dan layak untuk dititipkan hal-hal besar dan hal-hal yang terbaik, di saat itulah semua mimpi dan harapanmu mulai terwujud satu demi satu. Di saat itulah kamu mulai mendapatkan peluang yang hebat, kesempatan yang besar untuk kamu benar-benar bisa menggeser ataupun membawa kehidupanmu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Emperor. Nah, benar kan? Ini adalah ketegasan. Ketegasan dalam kamu bersikap, berpikir. Tegas bukan berarti keras ya. Tetapi di sini kamu selalu memiliki aturan-aturan yang baik yang selalu kamu jalankan di dalam kehidupanmu. Di mana kamu selalu memanifestasikan setiap hal-hal positif, hal-hal baik di dalam kehidupanmu dan kamu lakukan setiap harinya. Sehingga hal inilah yang akhirnya baru-baru ini membawa kehidupanmu beberapa langkah lebih baik daripada sebelumnya. Setelah jalan panjang kamu lewati, setelah perubahan yang sekian lama tidak terjadi, tetapi kamu tidak pernah menyerah, tidak menyurutkan keinginanmu untuk benar-benar terus menjadi versi terbaikmu, terus berbagi, terus melakukan kebaikan, dan terus menambah dan memperbesar rasa syukurmu. Ya, ditambah kamu semakin logik, ya. Intelektualmu semakin bagus, intelijensialmu semakin positif. Dan tentunya dengan afirmasi positif yang selalu kamu lakukan, dengan cara-cara yang baik ataupun aturan-aturan yang baik yang selalu kamu jalankan di dalam hidupmu, sehingga wajar jika baru-baru ini mystery box, kotak misteri di dalam kehidupanmu mulai terbuka. Mulai ada kemajuan. Mulai ada peningkatan, mulai banyak tawaran, berdatangannya peluang dan kesempatan, sehingga hal inilah yang benar-benar berdampak baik untuk hidupmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, benar kan? Ini menggambarkan keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat untuk terus memberikan yang terbaik. Untuk terus menjadi versi terbaikmu sehingga hope, harapan, kesempatan, ya, new chance, kesempatan baru mulai terlihat jelas di dalam kehidupanmu. Meskipun selama ini kamu bertungkus lumus, bersusah-susah, mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan dengan jalan yang begitu panjang, tetapi tidak menyurutkan dirimu untuk terus menjadi yang terbaik. Untuk terus memberikan yang terbaik dan untuk terus bersyukur dan berterima kasih atas apapun yang kamu dapatkan. Sehingga keyakinan yang kuat inilah yang akhirnya membuka ya secercah sinar harapan, peluang dan kesempatan yang mulai mampu kamu dapatkan untuk hidupmu. Sehingga hal inilah yang akhirnya membawa kehidupanmu beberapa langkah lebih baik, lebih sukses, dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi saat ini kamu mulai benar-benar bisa menjadi seseorang yang seimbang.
Ataupun memang kamu selama ini berusaha ya untuk seimbang, untuk adil ya, untuk bisa menempatkan segala sesuatunya di waktu dan tempat yang tepat. Tetapi baru-baru inilah yang akhirnya membuat kamu semakin menjadi seseorang yang seimbang. Ya. Meskipun matamu tertutup, meskipun telingamu ya tersumbat begitu ya. Itulah ibarat katanya ya. Tetapi kamu tetap bisa menggunakan hati dan pikiranmu. Tetap bisa mendengarkan intuisimu, kata hatimu. Sehingga hal inilah yang membuat kamu benar-benar bisa berpandangan, berpikir, bersikap, berkomunikasi, melakukan cara-cara di dalam hidupmu dengan lebih seimbang dan dengan lebih baik. Dan tentunya keseimbangan inilah ya yang membawa kehidupanmu menjadi semakin nyaman, semakin tenang, semakin aman. Karena apa? Karena kamu nggak terganggu lagi ya dengan hal-hal yang mungkin di luar dari kemampuanmu, di luar dari kendalimu. Kamu nggak ingin lagi mendapatkan apa yang orang lain dapatkan sementara kamu belum mampu. Dan kamu nggak lagi banding-bandingkan rezekimu dengan rezeki orang-orang yang lebih baik dari kamu. Karena percuma jika kita bandingkan. Yang ada kita akan semakin pusing, semakin stres. Jadi terimalah, syukurilah apa yang kita miliki saat ini. Dan tentunya dengan menjadi seorang yang seimbang, kamu akan terus rasakan kenyamanan, ketenangan di dalam menjalani hari-harimu. Karena kamu sudah tahu dan mengetahui ya, apa yang pantas dan belum pantas kamu dapatkan sesuai dengan kemampuanmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga, yang keempat maaf. Di sini kita punya The Devil. Nah, jadi ini mungkin beberapa waktu lalu sempat terjadi ya, sempat ada di dalam hidupmu. Yaitu ada energi negatif. Ya, ada energi negatif di sekitarmu. Ada hal-hal buruk yang sempat terjadi begitu ya. Seperti mungkin kamu sempat ditipu ya, dibohongi, dipermainkan begitu ya. Sehingga beberapa waktu lalu sempat terjadi kemunduran, kegagalan pada kegiatanmu. Oke, nah tetapi hal ini memang telah menjadi pemicu, telah menjadi cara semesta untuk membuatmu lebih termotivasi lagi. Nah, kenapa kamu ditipu? Kenapa kamu dibohongi? Kenapa kegiatanmu menjadi gagal ataupun berjalan dengan mundur? Nah, mungkin masih ada kesalahan-kesalahan di masa lalu yang sempat kamu lakukan. Dan mungkin inilah ganjarannya. Makanya kamu bisa menerima. Kamu ikhlaskan apa yang terjadi. Tetapi di saat kamu relakan dan ikhlaskan apa yang terjadi itu, kamu semakin berpikir positif. Pikiranmu semakin terbuka. Makanya kamu terus melakukan yang terbaik. Terus membenahi dirimu, membenahi kehidupanmu. Ya. Dan dengan rasa syukur yang semakin besar, maka ya, energi negatif, hal-hal buruk yang ada di sekitarmu yang sempat ada di dalam hidupmu dulu, saat ini sudah benar-benar jauh dan tersingkirkan dari dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Prince of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi ini adalah a power yang kuat. Jadi ada kekuatan besar di dalam genggaman tanganmu, kehidupanmu, dirimu ya, yang tentunya mengarahkannya adalah kamu sendiri. Yang memegang kendali penuh atas hidupmu adalah kamu. Makanya di sini tampak kamu benar-benar grounded, benar-benar berpijak pada pijakanmu sendiri. Kamu nggak bergantung pada orang lain, nggak meminta, ya, nggak mengharapkan sesuatu dari hal apapun dan dari siapapun. Kamu berjuang sendiri, berusaha sendiri, melakukan yang terbaik yang kamu mampu dengan kaki dan kekuatanmu sendiri. Sehingga saat ini benar-benar kekuatan penuh di dalam hidupmu, jelas-jelas ya. Kamu yang pegang kendali penuh di atasnya. Jadi kamu mau arahkan kemana, tuju kemana, itu kamu sendiri yang mengarahkannya. Dan tentunya kamu terus arahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi, ke lebih maju lagi. Oke ya, kita lanjut.
ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar kan? Ini menggambarkan sebuah kesuksesan. Jadi kesuksesan dan keberhasilan kamu dapatkan karena benar-benar kamu telah lakukan yang terbaik, telah menjadi versi terbaikmu, ya. Nggak lagi banding-bandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain, nggak lagi julid, nggak lagi cemburu, ya, terhadap apa yang orang miliki sedangkan kamu belum miliki. Dan tentunya dengan kamu berpijak pada pijakanmu sendiri, dengan kamu grounded, ya, atas hidupmu sendiri, maka kesuksesan dan keberhasilan semakin ada di dalam hidupmu. Karena apa? Karena kamu telah menjadi benar-benar menguasai bidang kegiatanmu. Dengan kemandirianmu, dengan kegigihanmu, kamu telah menjadi sangat expert, sangat menguasai apa yang kamu lakukan saat ini. Sehingga wajar jika kesuksesan, jika kesempatan, jika peluang sangat terbuka lebar untuk dirimu saat ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga ya teman-teman benar-benar akan bisa menjadi versi terbaikmu dan bisa selalu menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Sehingga jalan hidupmu lah yang akan akhirnya mengantarkan kamu pada dimana mystery box, kotak misteri di dalam kehidupanmu mulai terbuka. Dimana hal-hal baik, hal-hal berguna dan bermanfaat mulai dapat terjadi di dalam hidupmu. Dan di sanalah ada kesuksesan, kebahagiaan, serta kenyamanan di dalam hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.